Shalom saudaraku, jumpa lagi melanjutkan seri 40 hari Yesus di bumi setelah kebangkitannya dan sebelum terangkat ke surga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini ada waktu bagi kami untuk menikmati firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami sepenuhnya supaya kami boleh mengerti dan aplikasikannya dalam perjalanan iman kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya mulai dari Matius 4 ayat 23-24. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Dengan datangnya banyak orang untuk mendapatkan kesembuhan, berita mengenai kerajaan Allah bukan hanya dapat diajarkannya, tetapi juga dapat dinyatakan dengan kuasanya melalui kesembuhan. Yesus mengajarkan untuk menetapkan prioritas dalam hidup agar orang mendapatkan ketenangan. Dalam Matius 6, Yesus mengajarkan mengenai hal kekhawatiran. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Burung di udara diberi makan oleh Bapa di surga, dan bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung-burung yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Burung-burung yang hanya berkicaukan pujian kepada Tuhan sepanjang hari, memberikan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya. Burung-burung yang bebas dalam ekspresikan masa hidupnya dalam kemerdekaan. Ya, manusia sesungguhnya sangat melebihi burung-burung itu. Namun, manusia masih mengandalkan kekuatan dan kepintaran sendiri. Manusia masih mengatur sendiri hidupnya sekarang dan hidupnya untuk masa depan. Manusia merasa aman jika bisa mengendalikan hidupnya. Manusia masih banyak keluh kesah dan sering tidak bersyukur akan apa yang Tuhan sediakan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Lukas 12 ayat 25-26. Kondisi dunia saat ini sedang menggoncangkan dan telah mengakibatkan banyak kekhawatiran dan ketakutan, sehingga orang cenderung untuk menjadi tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Keputusan-keputusan yang mana kelihatannya dapat menjawab masalah saat itu dan memberikan jalan keluar sehingga merasa lega, namun hanya untuk sesaat. Sedangkan dalam masa berikutnya bisa memberikan akibat yang lebih buruk. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapa yang di surga tahu semua yang kita perlukan, bahkan Ia memberikan kelegaan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan karena Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya, dan tanpa seizin Tuhan tidak ada yang bisa terjadi. Jadi seperti Tuhan yang berkuasa untuk hari ini, Tuhan juga yang berkuasa atas masa depan kita. Sebab itu saudara, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari
cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tuntunan firman-Mu hari ini. Biarlah Roh yang menetapkan, meneguhkan dalam hati kami, untuk kami boleh mengerti bahwa tidak perlu kami khawatir untuk menjalankan hari-hari ke depan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pegang kendali atas segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Shalom.